Setelah pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan, gue sadar kalau keadilan itu masih ada. Setelah Indonesia kalah lawan Qatar gara-gara tuh wasit, di pertandingan lawan Korea Selatan gue ngerasa Indonesia dapat banyak banget keajaiban. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction komentar-komentar netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Dan tidak lupa juga saya akan membahas soal MNC teman-teman. Karena kemarin ada yang komen, salah satu netizen di saya punya video, dia bilang, "Admin tolong angkat isu yang katanya MNC itu larang tidak boleh nobar." Sebenarnya begini, saudara-saudara yang terkasih, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu mereka-mereka yang mengadakan nobar, tetapi mereka komersilkan, mereka membuat nobar itu untuk menghasilkan uang. Itu yang tidak diperbolehkan sama MNC. Jadi kalian jangan salah sangka lah gitu. Tetapi ya itulah the power of netizen Indonesia. Dan saya lihat di aplikasi X trending untuk Indonesia boykot MNC, dan MNC akhirnya klarifikasi dan MNC bilang boleh nobar tapi jangan dikomersilkan. So tanpa basa-basi, mari kita simak sama-sama komentar netizen Indonesia. Let's go. Besok Indonesia Uzbek kamu nobar di mana? Gak nobar aku Jiri, nonton di rumah aja. Mana enak nampak timnas Indonesia di rumah? Mana dapat euforianya? Ayo kita nobar aja. Bang, takut aku ikut nobar Jiri, kena pidana nanti. Gak usah takut kamu dah. Kalau nobar dipidana, satu Indonesia ini semua ditangkap. Sel tahanan mana cukup nampung kita semua. Jadi kita nobar aja kan Jiri? Nobar lah, nah mungkin juga kita dipidana. Kalau satu Indonesia ini ditangkap, mau orang MNC hidup sendiri di luar. Iya juga ya Jiri. Tapi kok bisa ya kita dilarang nobar sama MNC? Ya biasalah dah, namanya juga orang sakit hati kagak nyalek. Diam Jiri, kok Nobar itu tidak dilarang, cuma yang dilarang itu kalau orang yang melaksanakan nobar, yang buat nobar itu dia komersilkan gitu, atau dia pungut biaya dari orang-orang yang datang untuk nobar, itu baru dilarang sama MNC Group, kira-kira begitu. Bung Tower ini barangkali ketika dia berkaca, dia berkata kepada dirinya sendiri gitu, kau harus jadi Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia. Bung, timnas kita Tapi kayaknya kemarin tidak menang. cocok gitu. Mana lompat-lompatmu? Mana? Tanganmu tidak terangkat kulihat. Biasa-biasa saja, ada apa? Apa yang menahanmu? Gengsi. Telanjur aku bawel. Biarlah, terus-terusan aku bawel. Begitu. Kita semua bahagia loh. Kita semua ini kemarin pilpres kita beda pilihan, tapi sekarang kita sama bahagia. Betul. Kau saja yang kulihat kurang bahagia. Kenapa kamu? Saudara Bung Tower, akui proses panjang, latihan demi latihan, pendidikan demi pendidikan, termasuk mental ini dipimpin oleh seseorang bernama Sintayong. Akui sudah. Biar sudah dia banyak omong, kasih tinggal, tidak usah repot dengan dia, tidak usah maki-maki dia. Siapa sih yang udah gak sabar buat nonton Indonesia lawan Uzbekistan di semifinal? Jadi guys, aku pengen ngasih tahu kalian beberapa Kita sudah tidak sabar fakta lagi, ini soal tinggal timnas berapa menit Uzbekistan. Yang pertama, Uzbekistan ini bukanlah lawan yang mudah loh untuk Indonesia. betul. Kenapa? Salah satunya, si Uzbekistan ini nih nggak pernah kebobolan selama Liga AFC U23 musim ini. Yang kedua, si Uzbekistan ini udah ngegolin 12 gol selama Liga. Menang 2-0 lawan Malaysia, menang 5-0 lawan Kuwait, menang 3-0 lawan Vietnam, dan bahkan menang 2-0 lawan Arab Saudi. Sikat ratakan. kalau besok timnas Indonesia kalah lawan Uzbekistan di semifinal gimana bang? Jawabannya Assalamualaikum, semifinal Uzbekistan versus Indonesia. Asik. Enak. Menang kalah saya tetap dukung Indonesia. Siapa setuju dengan saya punya bahasa baru-baru? Viralkan dan juga bagikan ke sosial media kalian. Kalah menang tetap Indonesia, tetap cinta timnas Indonesia. Setuju?
viralkan. Buat timnas Uzbekistan mau pulang sendiri apa dipulangkan? Daripada kena bantai mendingan pulang sendiri daripada dipulangkan Tidak terlalu berlebihan kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu punya ekspektasi tinggi buat timnas Indonesia. Bisa kasih kalah Uzbekistan, bisa masuk final, bisa juara Piala Asia Under 23. Karena sudah terlalu lama kita ini tidak pernah angkat piala. Sudah terlalu lama kepala Garuda itu tertunduk. Sudah saatnya sekarang kita harus angkat kepala. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada Asia, tunjukkan kepada ASEAN bahwa Indonesia is king in football in ASEAN. See. Surat terbuka kepada yang terhormat Bung Toel. Selaku pencinta sepak bola Indonesia, saya Rahmat Ababil menghimbau kepada pundit, pengamat dan komentator Bung Toel untuk jangan banyak bacot. Ketahuilah, Toel itu akronim dari Tommy Welly, bukan Tommy Bawel. Karena dilihat dari berbagai wawancara, kebawelan Anda ini bukan politisi, tapi mencari sensasi. Anda bukan pemain baru, tapi Anda dengki dan iri. STY sudah melakukan yang terbaik, wajar mendapat fasilitas. Jangan pansos dan mencari popularitas dengan tuduhan Anda yang tidak pantas. Anda tuduh STY memecah belah, padahal keriuhan ini Anda yang berulang. Ini bukan politik, tak perlu jadi oposisi. Tugas kita mendukung timnas hingga berprestasi. Kritik Anda tidak mendasar sampai membuat netizen berkata kasar. Komentar Anda membuat kita sadar Anda bukanlah seorang pakar. Gak usah bawel, Bung Toel. Betul sekali. Komentar Toel itu akhirnya buat netizen jadi berdosa. Buat netizen itu jadinya maki-maki sama dia. Buat netizen itu kata-kata kasar sama dia, mengeluarkan kata-kata mutiara buat dia. Itu karena dia yang mulai. Siapa suruh mau kritik STY? Dan lucunya kritikannya itu tidak berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Justru dia komentar itu yang tidak fundamental, tidak kepada taktik lah, tidak profesional lah sebagai seorang pengamat sepak bola. Sinteyong aja percaya diri, rakyat Indonesia harus lebih percaya diri supaya bisa menang melawan Uzbekistan. Ya, Sinteyong dalam press conference atau apapun itu wawancara juga nih di United Focus berkata bahwa memang dia ini ingin semua pemainnya menikmati tantangan ini dan akan percaya dan akan membawa Indonesia timnas U23 plus 3 pemain senior ya ke Olimpiade. Dan yang penasaran gimana sih caranya Indonesia bisa masuk ke Olimpiade? Sini gue jelasin. Di Indonesia ada 3 cara untuk masuk ke Olimpiade dan itu sangat-sangat terbuka lebar. Ada 3 cara. Yang pertama, Indonesia ini masuk ke final alias Indonesia semifinal lawan Uzbekistan itu menang. Itu udah pasti masuk Olimpiade. Yang kedua, jika Indonesia kalah nih misalkan, semoga nggak mungkin, semoga amit-amit nggak mungkin kalah ya. Jangan kalah toh, harus menang. Juara ketiga itu tetap masuk Olimpiade. Dan yang ketiga nih, bahkan ketika Indonesia besok kalah lawan Uzbekistan dan nggak menang juara ketiga, Indonesia masih bisa punya kesempatan chance menang playoff lawan Guinea U23 kalau menang. Di atas kertas Uzbekistan itu bukan lawan yang mudah. Kita lihat dari 4 match terakhirnya dia itu di babak penyisihan grup dia tidak pernah kebobolan, selalu menang di atas 1-0 gitu. Tetapi sebentar Garuda Muda akan membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Timnas U23 Indonesia memang lolos ke semifinal, tapi saya secara pribadi justru saya kecewa sekali dengan Pak Erick Thohir. Melalui video ini saya ingin menyampaikan kritik saya kepada Bapak Erick Thohir. Karena Bapak sudah menyalahi kebiasaan para pejabat Indonesia. Lihat nih. Bapak pasang foto mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia, tapi foto Bapak nggak ada di situ. Harusnya kalau Bapak pejabat, foto Bapak harusnya ada dong di situ. Ya, ini sebenarnya sindiran ini karena ketika ada pejabat yang buat nobar ya, di poster-poster yang mereka posting itu ya, ada wajah pejabatnya begitu. Nah, kenapa Erick Thohir tidak pasang dia punya muka di situ? Padahal kan dia sebenarnya ketua PSSI ya. Wajar dong kalau dia pasang dia punya muka, tapi dia tidak pasang. Ini sindiran buat para pejabat yang
suka pasang dorong punya muka padahal dorong tidak masuk di itu tim begitu. Tepuk tangan lu buat Sintayong. Kita bisa mencapai semifinal. Alhamdulillah, Sintayong terbaik, Sintayong. Bangsat Qatar emang. Kita kartu merah mulu lawan Qatar. Kemarin lawan Korea juga, dia nonton gak waktu lawan Korea? Kita berhasil menyamakan kedudukan. Cuman kan kalau lawan Korea kan kita nggak tahu bahasanya teman-teman ya. Ada pemain suka ribut aja tuh di lapangan tuh. Masuk kok, Itu di kuping aku tuh orang Korea tuh kayak the power switch was shining. Nah, nggak tahu bahasa Korea itu dong yang aku tahu sumpah. Nggak tahu lagi. Tapi kan Qatar sudah pulang duluan. Indonesia lebih bagus dari Qatar kalau begitu. Indonesia sampai semifinal. Qatar harus pulang dari Jepang. Mana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi Terus yang mengesankan itu yang bagaimana? Cara lolosnya. Kayak kasihan aja gitu ya. Inilah ya orang-orang yang selalu berpikiran negatif gitu. Apapun dipandang dari sudut negatif gitu. Jadi orang yang tidak pernah bisa bangga dengan perform dari teman-teman kita. Ya tinggal dikasih tahu kalau memang dia bilang lolos tapi tidak mengesankan. Supaya mengesankan itu timnas harus buat bagaimana, STY harus buat bagaimana supaya mengesankan buat dia secara pribadi. Halo, udah di mana, Point of view, responku gara-gara gagik perbulan nobar sama salah satu grup TV. Tuh kirim satu peleton pasukan rombeng itu udah habis itu satelit sama towernya itu. Preteli semua kalau masih nggak bisa nobar. Mau grup TV-nya jadi TV lokal itu. Jangankan satelit sama tower, orang kemarin Stadion Hereven aja hampir habis itu. Untung Nathan masih bisa main. Itulah the power of netizen Indonesia. Bahkan itu di aplikasi X itu trending topik boykot MNC. Ngeri. Kebahagiaan lolos semifinal. Sampai menangis, luar biasa. Setelah pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan, gue sadar kalau keadilan itu masih ada. Setelah Indonesia kalah lawan Qatar gara-gara tuh wasit, di pertandingan lawan Korea Selatan gue ngerasa Indonesia dapat banyak banget keajaiban. Dimulai dari gol pertama Korea Selatan kagak dihitung, merah buat pemain Korea Selatan, kartu merah buat pelatih Korea Selatan, ditambah penaltinya si Hubner diulang. Gak sia-sia gue nggak tidur sampai subuh. Makanya ada yang bilang Indonesia lawan Korea Selatan itu menang hoki, menang keberuntungan. Sebenarnya tidak juga. Di pertandingan antara Indonesia lawan Korea Selatan itu Indonesia main terlalu bagus. 2 golnya streak itu hasil kerjasama, build up serangan dari belakang ke depan. Jadi kalau ada yang bilang itu menang keberuntungan, bilang sama dia keberuntungan yang mana. Bersama Sira dan Ratih, presenter TV One, apa kabar Indonesia pagi. Ngomong-ngomong, rame nih. Yang paling rame siapa tahu kan? Siapa? Apa kan? Paling rame ini musuh bebuyutan. Betul, musuh bebuyutannya netizen Indonesia dia. Khususnya yang cinta bola. Reaksinya ketika Indonesia berhasil bikin gol. Oh ya? Enggak dia. Dia tidak reaksi, dia duduk begini. Tapi sebenarnya ya kita harus bisa menerima lah semua pihak, baik yang pro dan juga kontra, semua kan buat kebaikan dari timnas Indonesia dan juga kebaikan dari Indonesia sendiri ya. Iya, karena memang pokoknya semua itu kita kan support. Jadi kalau betul. kita hilangin deh, kita tetap harus support lah pemainnya positif. Damai lah. Support Indonesia, timnas Indonesia. Makanya saya bilang, kalau komen jangan komen maki-maki sama dia gitu. Tidak ada guna komen maki-maki sama dia. Balas saja by data toh, by fakta yang terjadi di lapangan. Apa yang sudah dibuat STY itu yang kita kasih tahu sama dia. Dia mau percaya ke, dia tidak mau percaya ke, dia mau mengesankan, dia mau terkesan, tidak terkesan, parsetan dengan dia. Intinya timnas menang, timnas sudah masuk semifinal, dan sebentar lagi timnas akan bermain lawan Uzbekistan, dan kita doakan terus supaya timnas itu bisa menang sebentar
setidaknya 2-0 lah. Paling kurang 2-1 Indonesia lolos ke final dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan jangan ajak si Towel. Kalau ajak dia, kalian tahu sendiri. Karena dia di STY itu lagi gini, tidak cocok, dan dia sebenarnya tidak cocok ada di timnas. Dia tuh tukang komen saja begitu. Tidak layak disebut sebagai pengamat sepak bola. Kalau pengamat sepak bola itu dia itu mengamati pertandingan, dia itu mengomentari soal taktik, cara bermain, passing ke kaki, dari kaki ke kaki, ya, jalannya pertandingan itu seperti apa, kepemimpinan wasit itu seperti apa. Itu sebenarnya yang harus dikomentari oleh seorang pengamat sepak bola. Tapi dari ini orang kita tidak tahu dia itu pengamat sepak bola seperti apa, karena yang keluar dari dia punya mulut hanya satu, STY itu tidak terlalu baik dari pelatih lokal. Loh, sedangkan Indonesia dilatih sama pelatih lokal, Indonesia hanya begitu-begitu saja. Jadi buat kalian silakan tulis di kolom komentar, jangan maki-maki. Kalau kalian maki-maki, kalian punya komentar akan terfilter dan saya tidak bisa lihat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sebentar jangan lupa nonton Indonesia lawan Uzbekistan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Hormat.